apa yang ada di dalam pedoman pembelajaran daring. Oh ya. Betul. Jadi kami juga ada sih Bu pedomannya seperti itu pembelajaran e-learning gitu seperti apa. Kami juga yang tahun ini juga mengembangkan baru, jadi karena kan yang berdasarkan yang SN Diktian 2020 itu kan ada tambahan juga terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka, ya. betul Bu. Jadi kan standar pendidikannya ada beberapa perubahan dan kami evaluasi untuk yang periode ini. Selamat siang. Selamat siang Pak Untoro. Selamat siang. Dari Surabaya, Pak Mungit nggak ada, Bu? Ada Pak Mungit apa? Gimana? Pak Mungit kan masih dalam belajar, masih proses masih mengajar. Oh, masih aja. Iya. Saya kangen dengan beliaunya. Oh gitu. Nanti saya Iya. sampaikan salamnya ke Pak Mungit, Pak Untoro. Ya, saya Untoro dulu ketemu di Bangda Institute, saya pernah ngajar di sana, pernah jadi pembicara di STI Perbanas di mana gitu. itu? Di DMM, Beratang ya, Magister. Beratang kan? Iya. Di Beratang, kampusnya di Beratang kan ya? Iya, dekat Beratang, Pak. Oke, Beratang. Ya, dulu pernah saya ke sana. Hmm. Pak Mungit dulu kan ke Jepang gitu lah. Iya. Abdul Mungit, Bapak Abdul Mungit. Yeah. Saya sekarang ada di IBS, Bu. Oh gitu. Iya, di Bangda Institute sudah apa namanya sana terima terus. Kalau di IBS kan sekarang harus ngasih terus. Kita banyak ngasih ketimbang terima. Udah zamannya ngasih, Bu, nggak terima lagi. Iya. Surabaya gimana, Bu? Nggak merah lagi? Aman, Pak. Sudah tidak merah. Sudah orange. Udah. Iya, Mbak Bu wali kotanya sampai nangis-nangis kayak gitu luar biasa. Ya. Menunggu aja nih. IST Perbanas sana kan enggak Bu? Kerjasama dengan LSPP juga ya? Iya, untuk yang sertifikasi. Untuk sertifikasi yang mana, Bu? Saya sertifikasi yang manajemen risiko apa ya? Oh, manajemen sama general banking. Iya. Oh, saya tadi dari LSPP ngobrol. Oh gitu. Iya, nyebut aja STI Perbanas, bahkan dari luar STI Perbanas ikut sertifikasi ke situ gitu. Iya. STI Perbanas muridnya banyak, kampusnya resik ya. Tapi kami juga yang tahun ini juga turun, Pak. Mahasiswanya gitu turun gitu. Iya. Ya, terus yang mahasiswa yang ada pada ngelanjut dulu atau berhenti dulu ambil cuti? Kalau yang sudah ada ya nggak masalah, jadi masih berlanjut. Cuman yang mahasiswa barunya ini yang kami lumayan agak turun gitu dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau di IBS gimana, Pak? Kenapa? Kalau di IBS jumlah mahasiswa baru yang 2020? Ya. Sama Bu, kami juga mengalami penurunan. Oh gitu. Iya. Dampaknya kena semua Bu. Iya. Kira-kira berapa persen Bu penurunannya Bu kalau di Surabaya Bu? Kalau di Perbanas ya ada sekitar 40% ada. Wah lumayan ya Bu ya penurunannya. Lumayan. 40%. Kami sudah jadi biasanya itu kita bisa 800 gitu, sekarang ya paling 400 berapa gitu. Oh luar biasa. Iya. Itu rata-rata karena menunda ya kali Bu ya? Menunda Bisa kuliah jadi. gitu ya? Iya bisa jadi menunda. Nah biaya segala macam. Sama kami juga sekitar segitu Bu penurunannya sama. Turun lumayan drastis. Sedih. Baik, banyak selamat datang juga Ibu yang PTN Ketua. Di Surabaya juga. Iya, PTN juga. Selamat siang, Bu. Ibu. Selamat siang, Ibu.
Maaf ini tadi baru bisa bergabung. Ya, Bu. Yuk silakan dimulai. Baik. Baik. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Luciana Stika Almilia, SE, MSI, QIA, CP, SAK, Kepala Pusat Penjaminan Mutu STIE Perbana Surabaya, selaku pembicara pada sharing session. Terima kasih Ibu atas kesediaannya menghadiri acara hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sutiono, SH, LLM, selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta AK, MECA, selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Gatot Sugiono, SEMM, selaku Wakil Ketua 2 Indonesia Banking School. Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari selaku Wakil Ketua 3 Indonesia Banking School. Yang kami hormati segenap pimpinan kepala bagian dan seluruh peserta Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Rian Adiputra, Shum, Mhum sebagai moderator dalam sharing session hari ini. Perkenalkan, saya Risha Ayuardani selaku pemandu acara session benchmarking, SPMI, dan review dokumen mutu bersama STIE Perbana Surabaya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara sharing session sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan Ketua Indonesia Banking School. Keempat, perkenalan dan pembacaan CV narasumber oleh moderator. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Keenam, tanya jawab. Ketujuh, penyerahan plakat secara simbolis. Kedelapan, foto bersama. Kesembilan, penutup. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah
kepada kita semua hingga saat ini kita dapat mengikuti acara sharing session, benchmarking, SPMI, dan review dokumen mutu bersama STIE Perbanas hari ini, Senin, 26 Oktober 2020. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG MA. Dengan hormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Kusumaning Tuti dan Sivitas IBS serta Sivitas Akademika Perbanas Surabaya, sebelum acara dimulai, untuk menyebut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan kepada kami kekuatan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan-Mu. Dan berikan kami kekuatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada hari ini kami melaksanakan acara dengan Perbanas Surabaya untuk membandingkan penjaminan mutu antara Indonesia Banking School dengan Perbanas Surabaya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dari acara yang kami lakukan ini. Bukakan hati dan jiwa kami untuk menerima keberkahan dan ilmu dan butiran ilmu-ilmu yang Kau berikan, ya Allah. Karuniakan kepada kami kelapangan hati untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karuniakan kepada kami kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga kami diberikan selalu kesehatan. Dan apa yang kami lakukan untuk kampus ini menjadi kegiatan yang bernilai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison, SAG MA. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono, SH, LLM. Dengan hormat kami persilahkan. Masih mute, Ibu, mohon maaf. Terima kasih Risha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Luciana Spika Amelia, SE, MSI, KIA, CPSAK, Kepala Pusat Penjaminan Mutu STIE Perbanas Surabaya, sebagai narasumber sharing session Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Bapak dan Ibu pimpinan Indonesia Banking School, Bapak Ibu Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi, Bapak dan Ibu yang hadir pada workshop siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir secara daring untuk mengikuti sharing session Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan juga saya atas nama Sivitas Akademika STIE Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Dr. Luciana yang telah dengan murah hati berkenan meluangkan waktunya berbagi pengetahuan dan menyampaikan review dokumen mutu Indonesia Banking School sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Semoga kami semua dapat mengikuti dengan baik
Dan semoga sharing session ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono, SHLLM. Para peserta yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara sharing session siang hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Rian Adiputra, S.Hum, M.Hum. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Rian, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Dr. Luciana Spika Almilia, SE, MSI, QIA, CPS-AK, selaku narasumber pada acara hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Bapak Dr. Sparta, SEAK, ME, CA, Wakil Ketua 1. Bapak Gatot Sugiono, SEMM, Wakil Ketua 2. Ibu Dr. Nuri Wulandari, SEMSC, Wakil Ketua 3. Bapak dan Ibu Kepala dan Sekretaris Program Studi, Bapak dan Ibu dosen Indonesia Banking School, serta seluruh kepala bagian dan segenap sivitas akademika IBS. Selanjutnya kita akan memasuki pada inti acara sharing session pada hari ini dengan tema benchmarking SPMI dan review dokumen mutu dengan STY Perbana Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem penjaminan mutu internal atau SPMI merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dijelaskan lebih rinci pada Permendikti Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi serta dilengkapi dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI saat ini menjadi vital karena merupakan syarat mutlak sebelum kita melakukan sistem penjaminan mutu eksternal atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Untuk dapat menerapkan SPM yang baik, dilakukan sebuah siklus yang dinamakan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan atau biasa disingkat PPEPP. STIBS tergolong perguruan tinggi yang masih belajar dalam menerapkan SPMI ini. Untuk itulah kami membutuhkan masukan dan arahan dari perguruan tinggi lain yang berpengalaman dalam menerapkan SPMI seperti STY Perbana Surabaya, yang sudah berhasil menjadi sekolah tinggi terbaik dan sudah berhasil menjadi perguruan tinggi asuh yang ditunjuk oleh Dikti dalam membimbing perguruan tinggi lain dalam menerapkan SPMI. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan dan kehadirannya Ibu Luciana, Kepala Pusat Penjaminan Mutu STY Perbana Surabaya sebagai narasumber pada hari ini. Sebelum menjelaskan mengenai penerapan SPMI di STY Perbanas, izinkan kami membacakan CV narasumber pada siang hari ini. Ibu Dr. Luciana Spika Almilia, SE, MSI, QIA, CPS-AK meraih gelar S1 pada program studi akuntansi di STY Perbana Surabaya, meraih gelar S2 dan S3 pada program studi yang sama, yaitu akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau banyak melakukan penelitian, di antaranya adalah pada tahun 2015 sampai 2016 dengan judul Rekonstruksi Model Pengambilan Keputusan Investasi, yang merupakan hibah penelitian fundamental dari Dikti tahun 2014 dengan judul Belief Adjustment Model dalam pengambilan keputusan investasi, pengujian kompleksitas informasi dan karakteristik individu overconfidence, yang juga merupakan hibah penelitian fundamental dari Dikti. Beliau juga memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional, di antaranya pada tahun 2015 dengan judul Comparing Internet Financial Reporting Practices Indonesia, Malaysia, Singapore, Jepang, dan Australia, yang dipublikasi pada International Journal of Business Information System yang terindeks Scopus dengan H-Index 12, tahun 2013 dengan judul Examining the Effects of Presentation Patterns, Order, and Information Types in Investment Decision Making, pada jurnal Gadjah Mada International Journal of Business yang juga terindeks oleh Scopus. Selain publikasi ilmiah pada jurnal internasional, beliau juga melakukan publikasi melalui terbitan buku dengan judul Akuntansi Internasional di tahun 2014, Akuntansi Keuangan di tahun 2012, Filsafat Ilmu dan Akuntansi tahun 2010, Mozaik Perspektif Teori Organisasi pada tahun 2009. Beliau juga mendapat penghargaan, diantaranya mendapat hibah jurnal internasional dan buku teks dari Dikti, pemakalah terbaik pertama pada Doctoral Colloquium and Conference, Outstanding Research Award di International Business and Finance Research. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu STY Perbana Surabaya. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Program Studi Akuntansi. Baiklah,
Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan materi dari Ibu Luciana selaku narasumber hari ini. Kami berikan waktu kurang lebih selama 1,5 jam untuk penjelasan materi, dan selanjutnya dilakukan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Apabila peserta rapat pertemuan hari ini ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya pada kolom chat yang nanti akan dibacakan pada sesi tanya-jawab, atau bisa langsung bertanya nanti pada sesi tanya-jawab. Baiklah, kepada Ibu Luciana, kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi ini suatu kebanggaan bagi saya diminta untuk sharing. Terima kasih Ibu Ketua, Bu Kusumaning Tuti, kemudian jajaran pimpinan Pak Sparta, kemudian Pak Gatot dan Ibu Nuri. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Begitu. Jadi pada bagian awal nanti saya akan sharing terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan di Pusat Penjaminan Mutu. Sekaligus juga kami akan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan standar. Gitu. Jadi standar yang juga kami miliki saat ini, kemudian kami juga melakukan pengembangan karena adanya permen yang baru terkait dengan di tahun 2020 terkait dengan standar, yaitu ada tambahan terkait dengan Kampus Merdeka. Baik Bapak Ibu, ini sharing, jadi sharing mungkin saya pun ya juga akan belajar dari STIE Indonesia Banking School, ya. Jadi saya yakin ada banyak hal juga yang kita bisa berkolaborasi, tidak hanya pada penjaminan mutu saja, jadi pada bidang-bidang yang lain gitu. Nah, ini adalah pusat penjaminan mutu yang ada di STIE Perbanas. Jadi kami terdiri dari 4 orang begitu. Jadi yang pertama itu adalah saya sendiri sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Kemudian ada 2 bagian di dalam Pusat Penjaminan Mutu, yaitu Kabak SPMI dan PTP. Jadi PTP itu pengembangan teknologi pembelajaran. Jadi yang bertugas atau menghandle terkait dengan teknologi pembelajaran, termasuk e-learning, ya, jadi termasuk LMS yang ada di STIE Perbanas. Kemudian ini oleh Pak Nur Hadi, kemudian Ibu Nurul itu sebagai Kabak SPME dan AMI, audit mutu internal. Kemudian ada 1 staf di Pusat Penjaminan Mutu, yaitu Mbak Dwi Irna. Ya, jadi kami di Pusat Penjaminan Mutu di STIE Perbanas itu ada 4 orang personelnya. Ini kami berempat begitu. Jadi meskipun tidak bisa hadir pada kesempatan ini, ya saya sampaikan fotonya saja begitu. Nah, jadi ini adalah tugas-tugas yang ada di bagian Pusat Penjaminan Mutu. Jadi tadi yang bagian SPMI dan PTP. Jadi untuk yang di SPMI itu melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian penjaminan mutu internal, baik di bidang akademik ataupun di bidang non-akademik. Sedangkan yang di PTP ini juga perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengembangan teknologi pembelajaran. Jadi terkait dengan LMS, jadi e-learning yang ada di kampus itu juga dilakukan atau di bawah Pusat Penjaminan Mutu. Kemudian bagian yang kedua yaitu AMI dan SPME. Jadi AMI di sini adalah melakukan audit mutu internal, kemudian SPME ini adalah terkait dengan akreditasi nasional ataupun internasional, baik pada level prodi maupun institusi. Jadi tugasnya adalah meliputi kegiatan jika ada aktivitas terkait dengan akreditasi, baik itu akreditasi nasional dan internasional, baik itu pada level prodi ataupun institusi, dan jika ada pendirian prodi baru, atau jika ada status perubahan akreditasi. Gitu. Nah, untuk yang sistem penjaminan mutu internal, jadi apa saja yang juga kami lakukan. Jadi di bagian sistem penjaminan mutu internal ada beberapa dokumen yang kami buat begitu di bagian sistem penjaminan mutu internal. Yang pertama adalah standar perguruan tinggi. Jadi standar perguruan tinggi ini adalah dokumen SPMI, ya, yang dimaksud di sini adalah dokumen SPMI. Jadi meliputi kebijakan, standar, manual sampai dengan formulir.
Kemudian yang kedua, kami juga ada sasaran mutu. Nah, sasaran mutu ini adalah mengacu pada laporan evaluasi diri ataupun akreditasi, di mana di laporan evaluasi diri itu ada indikator IKU dan IKT. Jadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Jadi masing-masing unit kerja yang memiliki baik itu unit yang strategis, baik unit yang strategis maupun unit yang non strategis, itu juga wajib membuat sasaran mutu. Bagi unit yang strategis seperti program studi dan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, itu memiliki sasaran mutu yang terkait dengan IKU IKT yang ada di laporan evaluasi diri yang berdasarkan akreditasi. Tetapi kalau yang bagian-bagian yang non strategis, jadi dia hanya supporting system, itu sasaran mutunya adalah berbasis proses. Jadi misalnya penetapan jumlah kelas itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses penetapan kelas baru, misalnya ini bagian akademik. Nah, itu kan tidak terkait dengan indikator-indikator yang ada di laporan evaluasi diri di akreditasi, sehingga sasaran mutunya adalah berbasis proses. Kemudian juga dilakukan pelaksanaan review tahunan sasaran mutu unit kerja. Jadi setiap periode, jadi kemarin itu di akhir September, itu semua unit kerja itu menyampaikan sasaran mutu. Ya, jadi menyampaikan sasaran mutu, kemudian Pusat Penjaminan Mutu akan melakukan evaluasi. Jadi kita bisa tahu prosentase ketercapaian sasaran mutu dari masing-masing unit kerja. Kemudian kami juga ada QP atau Quality Procedure. Ya, jadi ini adalah untuk penetapan dan pelaksanaan. Jadi kalau sudah ada standar yang ada, bagaimana proses pelaksanaannya kita tetapkan dalam QP. Kemudian juga kita basisnya adalah masih akreditasi, yaitu ada survei layanan. Ya, jadi ada survei layanan. Survei layanannya berbasis TERA. Jadi TERA ini adalah yang dipersyaratkan di akreditasi juga. Jadi harus diukur tangible, empathy, reliable, responsiveness, dan assurance. Nah, ini adalah contoh dashboard. Ya. Jadi dashboard yang kami miliki terkait dengan survei layanan mengenai manajemen. Jadi ini kan juga diminta di dalam akreditasi, itu juga kami fasilitasi dalam bentuk hasil survei layanan. Jadi di tempat kami karena semua unit itu wajib disurvei, artinya bagaimanakah kepuasan untuk masing-masing unit, itu juga dilakukan evaluasi. Jadi dalam setahun kami melakukan survei layanan ada 3 tahap. Ya, karena banyak unit yang dilakukan evaluasi, sehingga kami membaginya menjadi 3 tahap. Ya, jadi survei layanan manajemen itu bisa dilakukan oleh dosen karyawan. Ya, ada juga mungkin layanan bagian umum ini juga dilakukan atau mahasiswa juga menikmati fasilitas atau pelayanan dari bagian umum. Kami juga ciptakan survei bagi mahasiswa terkait dengan kepuasan pelayanan di bagian yang ada di Setia Perbanas. Jadi ini misalnya tahun 2019-2020 ini adalah salah satu hasil survei layanan manajemen tahap 1. Ya, jadi ini adalah layanan pimpinan, kemudian bagian SDM, pramubakti, satpam, dan seterusnya. Jadi ini yang tahap 1 begitu. Itu yang di sistem penjaminan mutu internal. Kemudian yang kedua yaitu sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, di dalam sistem penjaminan mutu eksternal, apa saja yang kami atau yang dilakukan pada bagian sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu melakukan evaluasi atau monitoring ketika ada program studi yang melakukan atau melaksanakan akreditasi nasional maupun internasional. Ya, jadi baik itu level program studi ataupun level perguruan tinggi, serta jika ada perubahan status akreditasi. Jadi misalnya
yang B begitu mau atau yang dulu kami di MM itu C, kemudian kami mencoba untuk menaikkan akreditasi. Jadi sebelum waktu batas akhirnya, karena kami ingin supaya akreditasinya tidak C, jadi supaya B, maka kita melakukan reakreditasi sebelum waktunya, waktu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah monitoring ketercapaian IKU dan IKT pada masing-masing unit kerja berdasarkan laporan evaluasi diri dan sasaran mutu. Jadi nanti saya akan tunjukkan pada bagian akhir itu contoh dari keterkaitan dengan indikator IKU, IKT yang ada di dalam akreditasi, kemudian kami kaitkan juga dengan standar gitu. Kemudian yang ketiga yaitu peninjauan usulan program studi baru. Jadi ini adalah fungsi ataupun tugas yang dilakukan pada bagian sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, kemudian untuk audit mutu internal, jadi tadi yang sudah ada bagian SPMI, sudah ada bagian SPME. Yang berikutnya adalah audit mutu internal, itu adalah merupakan bagian juga, tetapi orangnya itu masih jadi satu, yaitu di SPME. Nah, untuk audit mutu internal itu apa saja yang kami lakukan? Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian penjaminan mutu melalui audit mutu internal. Nah, di dalam proses AMI ini ada beberapa hal yang kami lakukan audit, gitu ya. Jadi ada beberapa artinya ruang lingkup. Ya, jadi ruang lingkup dari audit mutu internal. Jadi yang pertama adalah kami juga melakukan standar evaluasi terhadap ketercapaian standar. Nah ini, jadi Bapak Ibu juga harus pertimbangkan terkait dengan penentuan standar, karena artinya pertimbangkan juga bahwa standar itu harus dievaluasi. Ya, jadi kemungkinan untuk dievaluasi itu harus dilakukan. Jadi jangan sampai bahwa nanti standar yang kita sudah buat tetapi tidak pernah dilakukan evaluasi, sehingga kita tidak pernah tahu peningkatan apa yang harus dilakukan begitu. Jadi ini juga menjadi pertimbangan kami bahwa dalam penentuan standar itu harus dilakukan evaluasi ketercapaian melalui apa? Melalui audit mutu internal. Kemudian evaluasi juga dilakukan pada ketercapaian IKU dan IKT pada program studi. Jadi IKU dan IKT ini adalah yang tergabung atau yang termasuk di dalam laporan tahunan dan juga termasuk dalam sasaran mutu unit kerja, sehingga kita akan bisa melihat, artinya laporan evaluasi diri yang dilakukan itu diharapkan dibuat tidak hanya pada saat akan akreditasi, tetapi dibuat setiap tahun, sehingga kita juga tahu perkembangannya. Jadi kita mulai setiap tahun, laporan tahunan kami adalah sudah membuat laporan evaluasi diri. Jadi basisnya adalah laporan evaluasi diri akreditasi, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah di dalam AMI itu kami juga melakukan kepatuhan terkait dengan quality prosedur. Jadi kepatuhan terhadap quality prosedur. Jadi kami juga melakukan evaluasi. Jadi misalnya di dalam quality prosedur ada aktivitas kuliah tamu, kuliah umum. Nah, di dalam quality prosedur tersebut ada informasi bahwa akan ada laporan kuliah tamu. Nah, ini kita cek KIP-nya itu, hasil KIP itu kan prosedur ini akan menghasilkan dokumen laporan kuliah tamu. Nah, ini kita lihat termasuk juga formulir-formulir yang ada di dalam quality prosedur itu apakah juga sudah dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam kegiatan operasional. Jadi kita juga lakukan kepatuhan terhadap quality prosedur. Kemudian di dalam audit mutu internal itu juga kita melakukan evaluasi terhadap program kerja. Ya, jadi program kerja dari unit kerja, jadi ketercapaian program kerja. Kemudian rencana tindak lanjut, nah ini adalah evaluasi rencana tindak lanjut hasil AMI periode sebelumnya. Itu juga kita lakukan dipantau. Jadi kalau misalnya janjinya itu akan diperbaiki di periode GASAL, maka GASAL 2020, maka audit
di periode Gasal 2020 ini kita lihat ya, janjinya untuk evaluasi rencana tindak lanjut itu bagaimana. Nah, ini adalah contoh laporan ketercapaian standar pendidikan tinggi yang tahun 2018-19. Ya, jadi kami ada kewajibannya kan 24 ya, 24. Kemudian ada tambahannya yaitu ada 5. Jadi kami masih pakai 29 standar. Jadi untuk standar identitas itu 3, standar kemahasiswaan 28, standar perpustakaan 41, standar kerjasama, sehingga total itu 800 sekian. Nah, ini juga agak kami juga melakukan evaluasi ya, ternyata semakin banyak indikator ini juga auditnya juga semakin rumit begitu. Jadi kami coba memadukan, jadi indikator di standar itu kami harus sesuaikan dengan akreditasi. Ya. Indikator kami sesuaikan dengan IKU dan IKT dari akreditasi, sehingga akan memudahkan, tidak perlu, artinya indikatornya agar selaras gitu. Jadi tidak perlu banyak indikator. Karena nanti kewajibannya dari standar itu tadi harus dievaluasi. Nah ini, jadi jangan sampai bahwa standar yang sudah Bapak Ibu buat itu tidak dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya dilakukan oleh siapa? Bisa juga menggunakan media audit mutu internal. Jadi audit mutu internal itu dianggap bisa dijadikan sudah menggunakan saya batch up dulu. Jadi indikatornya itu adalah kita mencoba untuk disesuaikan dengan pengukuran eksternal. Jadi AMI kami kali ini, jadi AMI audit mutu internal kami kali ini itu mencoba untuk memperbaiki standar indikatornya itu didasarkan pada ukuran-ukuran eksternal supaya tidak double ukuran gitu. Jadi internal ada tetapi ternyata eksternal tidak membutuhkan ya, sehingga tadi kami mencoba ada keselarasan begitu dengan indikator yang diminta oleh eksternal, sehingga kami tidak menciptakan secara spesifik indikator-indikator yang yang berbeda begitu. Tetapi nanti ada IKT, jadi indikator kinerja tambahan yang merupakan capaian kinerja kami itu juga bisa dimasukkan ke dalam standar begitu. Kemudian yang berikutnya adalah masih di bagian SPMI itu ada juga mengelola pengembangan teknologi pembelajaran. Ya, jadi pengembangan pedoman pembelajaran daring. Jadi kami memang untuk pembelajaran daring kami tidak menetapkan standar, tapi kita ada buku pedoman. Jadi kami pisahkan ada beberapa yang kita buat pedoman tidak dalam bentuk standar, tetapi ada juga yang dalam bentuk standar. Kemudian yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan e-learning, kemudian juga penguatan modul digital. Ya, jadi modul digital ini kami juga perlukan untuk mendukung kampus Merdeka Belajar. Ya, jadi ketika mahasiswa itu ingin belajar di Setia Perbanas itu kita bisa langsung menawarkan mata kuliah yang ada modul digitalnya. Kemudian yang berikutnya adalah selain ketiga tugas ini juga ada pemantauan dan pemanfaatan software plagiasi. Itu yang menjadi tugas di pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ini juga kami berusaha juga memenuhi beberapa mata kuliah itu kami sediakan modul digital. Ya, jadi modul digital itu tidak hanya e-book saja, tetapi juga ada videonya. Jadi ada video, kami nyebutnya itu video book, kemudian audio book. Jadi karena bisa saja bahwa mungkin
pesertanya adalah mahasiswa berkebutuhan khusus begitu, sehingga kami juga sampaikan ada audiobook ya. Jadi hanya suara saja, kemudian juga video audio, kemudian kami juga ciptakan soal pretest dan post-test yang bisa mengukur capaian pembelajaran mata kuliah. Ini adalah bagian di PTP, pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ini adalah prosedur atau proses PPEPP yang kami lakukan di Pusat Penjaminan Mutu di setiap Perbanas. Jadi terkait dengan penetapan itu kami juga melakukan yang pertama adalah penetapan standar. Kalau standar ini dirasakan perlu untuk direview, maka perlu standar itu jadi harus direview indikatornya. Jadi kami kemarin tahun 2019 itu sudah melakukan audit mutu internal terkait dengan laporan ketercapaian standar. Jadi standar kami terakhir yang baru itu tahun 2018. Ya. Kemudian tahun 2020 ini kami juga melakukan evaluasi terhadap standar ya. Jadi kami masukkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tadi jadi tambahannya. Nah, evaluasi terhadap standar ini juga harus dilakukan secara periodik ya. Jadi tidak harus setiap tahun, tetapi bisa saja evaluasinya itu karena dari hasil audit mutu itu ternyata misal indikator. Jadi misal kemarin tuh saya di audit mutu internal kemarin itu ada beberapa indikator. Jadi misalnya di akreditasi syaratnya 4, tapi kami mempersyaratkan 5, kan terlalu tinggi, mau syarat akreditasi aja 4 untuk supaya A misalnya. Sehingga kami sesuaikan indikatornya menjadi 4. Nah, itu salah satu contoh terkait dengan evaluasi terhadap standar. Kemudian yang kedua, baseline dari sasaran mutu. Jadi kami ada irisan begitu ya. Jadi ada irisan antara indikator standar, indikator LED, dan indikator di sasaran mutu. Nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir terkait dengan standar, bagaimana di indikator standar itu kami melihatnya dasarnya apa. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan RKAT. Jadi rencana kerja anggaran tahunan itu juga merupakan bagian dari penetapan ya. Jadi rencana kerja dan anggaran tahunan. Kemudian pada pelaksanaan itu adalah kami ada dokumen SOP sebagai panduan pelaksanaan kerja untuk masing-masing unit kerja, dan juga tahun 2018 kami juga sudah melakukan evaluasi jadi perbaikan terkait dengan quality prosedur ya atau SOP. Masing-masing unit kerja kami perbarui kembali. Basisnya juga ada PPEPP, jadi masing-masing unit kerja juga membuat KIP-nya itu juga didasarkan pada PPEPP juga. Jadi ketika penetapan, mereka harus membuat RKAT, itu ada quality prosedurnya. Dan quality prosedur ini juga kami audit kepatuhannya. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi internal, jadi bisa saja monitoring dan evaluasi internal ini tidak harus dalam bentuk audit mutu internal. Ya, jadi seperti yang survei layanan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk model dari evaluasi dan monitoring. Kemudian selain monitoring dan evaluasi internal juga ada audit mutu internal. Pada bagian pengendalian, ini adalah merupakan rencana tindak lanjut untuk setiap pelaksanaan MONEF internal dan audit mutu internal. Kemudian pada bagian peningkatan, yaitu pemantauan rencana tindak lanjut, sekaligus kami melakukan evaluasi ketercapaian sasaran mutu. Nah, ini adalah untuk pada tahapan peningkatan. Nah, untuk penjaminan mutu di setiap Perbanas, kami membagi ya peran penjaminan mutu di setiap Perbanas menjadi level institusi dan level program studi. Ya, jadi ada di level institusi dan ada di level program studi atau jadi kalau di sistem penjaminan mutu internal di level institusi itu sistem penjaminan mutu internal dan pengembangan teknologi pembelajaran tadi, dan sistem penjaminan mutu eksternal dan AMI.
Tetapi kalau di Pusat Penjaminan Mutu level program studi, kami ada gugus kendali mutu. Ya, jadi ada tim gugus kendali mutu yang mempersiapkan data-data untuk dilakukan evaluasi, gitu. Kemudian hasil evaluasinya itu disampaikan kepada kepala program studi setiap semester. Jadi gugus kendali mutu di sini adalah perangkat penjaminan mutu pada tingkat program studi yang bertugas untuk melaksanakan monitoring yang telah ditetapkan program studi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan. Ya, jadi nanti kami ada beberapa tugas yang dilakukan oleh gugus kendali mutu. Jadi ini tim gugus kendali mutu. Ya, jadi ada Wakil Ketua Bidang Akademik, kemudian Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dosen penanggung jawab mata kuliah. Jadi kalau misalnya mata kuliah manajemen keuangan diampu oleh ada 5 kelas, kebetulan dosennya 5-5-nya beda. Nah itu ada satu dosen yang penanggung jawab mata kuliah. Itu adalah tim dalam gugus kendali mutu. Kemudian ada dosen kelompok bahan kajian. Jadi misalnya akuntansi, begitu ada akuntansi, kami ada bahan kajian akuntansi keuangan. Bahan kajian akuntansi keuangan itu terdiri dari mata kuliah, misalnya akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi lanjutan keuangan lanjutan 1, dan seterusnya. Itu ada satu dosen yang disebut sebagai dosen kelompok bahan kajian. Nah, kemudian ada anggota tim GKM. Nah, anggota tim GKM ini adalah yang melakukan mengumpulkan data terkait dengan evaluasi. Jadi kami juga ada beberapa evaluasi, kemudian anggota tim GKM ini adalah yang artinya meramu datanya, kemudian nanti hasil ramuannya itu akan dievaluasi bersama-sama di dalam gugus kendali mutu. Nah, ini tugas gugus kendali mutu. Ada beberapa tugas dari gugus kendali mutu. Jadi yang pertama itu adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian materi mata kuliah. Jadi ini juga kami lakukan evaluasi. Jadi karena yang satu mata kuliah itu kan disajikan beberapa kelas dan mungkin diampu oleh lebih dari satu orang dosen, sehingga jangan sampai materi yang disampaikan dosen A itu bisa berbeda dengan dosen B dan seterusnya. Jadi ada monitoring dan evaluasi, yaitu kesesuaian materi mata kuliah. Ada juga monitoring dan evaluasi terhadap penilaian mata kuliah. Ya, jadi penilaian mata kuliah itu juga kami lakukan evaluasi. Ya, nanti akan saya berikan contoh beberapa hal yang terkait dengan GKM. Kemudian monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah, monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan. Ya, jadi karena bagi perguruan tinggi yang ingin akreditasi internasional itu tidak hanya penilaian lulus atau tidak lulus, tetapi juga ada informasi capaian pembelajaran lulusan (CPL), atau kalau Bapak Ibu mengenal itu ada istilahnya kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education. Jadi itu yang diminta ketika perguruan tinggi ingin melakukan akreditasi internasional. Tugas yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, ya, melalui tadi survei layanan terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian juga monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik, kemudian monitoring dan evaluasi pembimbingan tugas akhir. Jadi kita juga evaluasi dosen wali, ya, jadi kalau pembimbing akademik ini adalah dosen wali, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan tugas akhir. Jadi kalau mahasiswa melakukan skripsi di sarjana atau LKP, laporan kerja praktek di program studi diploma. Kemudian tugas yang ke-8 itu juga melakukan monitoring dan evaluasi layanan program studi. Jadi layanan program studi itu juga dilakukan evaluasi tidak hanya oleh dosen, tetapi juga oleh mahasiswa. Nah, ini contoh dashboard dari
survei layanan dosen wali, ya, jadi diploma 3 dan sarjana. Ya, jadi kami sampaikan juga selain dosen wali juga dosen pembimbing tugas akhir. Nah, itu juga kami lakukan survei layanan. Ini saya pikir saya lewati saja. Nah, ini Bapak Ibu, oke. Sebelumnya saya coba share screen dulu untuk yang tadi contoh yang gugus kendali mutu. Untuk beberapa hal nanti bentar, saya terkait dengan dokumen-dokumen di gugus kendali mutu. Bentar, saya cek dulu. Ini contoh dokumen ketika melakukan evaluasi atau tadi yang gugus kendali mutu di program studi. Nah, ini misal ya, jadi kami juga misalnya ada dosen yang terlambat waktu mengajar atau ketika mengevaluasi proposal atau tugas akhir, itu kami juga menyampaikan surat edaran gitu ya, terkait dengan mengingatkan kembali terkait dengan kedisiplinan waktu mengajar. Ya, ini salah satu bentuk reminder ya, reminder bagi dosen gitu. Nah, ini contoh terkait dengan nilai ya. Jadi ini juga kita lakukan evaluasi ya. Jadi misalnya prasyarat nilainya 68, jumlah mahasiswa sekian. Persentase mahasiswa yang nilai prasyarat kurang dari nilai prasyarat 11 orang, yang 89. Sampai kami juga melihat ya. Jadi ini juga mohon maaf saya skip nama dosennya. Jadi ada temuan juga ya, kuis dan penugasan semua mahasiswa mendapat nilai yang sama. Nah, ini kan nggak pas ini. Ya. Jadi ya akhirnya ketika kami tahu ada dosen yang seperti itu, kan nggak mungkin ya kuis dan penugasan. Ya kebetulan waktu itu adalah dosen luar biasa, ya dilakukan pemanggilan begitu, dan kalau memang ditemukan ya memang betul sama, ya ini ya dengan terpaksa ya tidak digunakan lagi di semester berikutnya, karena kan tidak mungkin nilai kuis apalagi itu sama untuk seluruh mahasiswa. Ya, jadi ini adalah beberapa temuan begitu yang kami lakukan di program studi. Ya, jadi memang harus berani karena terkait dengan dosen gitu. Ya karena kami tadi melihat bahwa memang tidak mungkin bahwa nilai kuis itu bisa sama untuk seluruh mahasiswa. Nah, ini juga ya, nilai praktika sama untuk seluruh mahasiswa. Kami juga lakukan evaluasi ya misalnya. Nah, kami juga ya nilai soft skill sama untuk seluruh mahasiswa. Jadi kami ada komponen nilai ya yang dosen PJMK ya, dosen penanggung jawab mata kuliah itu bisa melihat nilai yang diberikan oleh dosen lain. Apalagi ketua program studi. Nah, ketua program studi itu bisa melihat semua nilai yang diberikan oleh dosen, sehingga tentu saja bisa melihat kejanggalan-kejanggalan, misalnya loh nilai soft skill-nya kok sama semua, apalagi tadi nilai kuis, nilai resum. Nah, itu. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi pengajaran. Jadi contoh terkait dengan tadi di gugus kendali mutu tadi. Jadi ini yang di program studi akuntansi. Jadi ini adalah kami cek kesesuaian dan ketidaksesuaian dosen di dalam memberikan materi pengajaran. Jadi kita awali mulai tahun Gasal 2014, itu jumlah mata kuliah
ini ada 24, ini kelas paralelnya ada 117, ini persentase tidak sesuainya 16. Ya, tapi karena setelah kita melakukan evaluasi ya puji Tuhan bahwa setiap tambah lama persentase ketidaksesuaiannya itu tambah lama tambah turun. Ya nggak tahu apakah memang dosen itu harus diawasi dulu baru materinya sesuai, itu kami tidak tahu. Jadi kami selalu memberikan dosen penanggung jawab mata kuliah itu selalu mengecek berita acara yang ada di staf siswo. Ya, jadi kami ada setiap dosen itu memiliki akun sendiri, ketika dia mengajar dia harus menuliskan materinya apa begitu ya. Selain juga hasil evaluasi ini juga ada yang dari mahasiswa. Ya. Ini adalah contoh tabel begitu. Jadi mata kuliah ini ada ketidaksesuaian, ya, jadi kuis yang seharusnya dilakukan minggu 11 dilaksanakan. Nah, ini tugas dari dosen PJMK, dosen penanggung jawab mata kuliah. Ya, jadi ada evaluasi rencana tindak lanjut, ya, temuan dan rencana tindak lanjut. Nah, ini contoh hasil rekapitulasi pengajaran di semester genap, ya, jumlah kelas paralel sekian, persentase ketidaksesuaian materi sekian. Ya. Statistik ada 7 kelas yang tidak sesuai. Jadi kami lakukan evaluasi untuk setiap mata kuliah. Jadi praktek akuntansi. Jadi kami bisa melihat mata kuliah yang persentase ketidaksesuaian materinya cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat, lab akuntansi perbankan, kemudian praktikum, dan seterusnya. Ini yang tadi yang gugus kendali mutu. Saya lanjutkan tadi yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami ini. Saya hanya review sedikit terkait dengan SPMI dan SPME terkait dengan akreditasi begitu. Nah, jadi memang ada 2 bagian di dalam pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi. Jadi ada SPMI dan ada SPME akreditasi. Kalau SPMI tadi tahapannya adalah PPEPP, sedangkan kalau akreditasi adalah yang poin EPP-nya, EP dan P. Nah, jadi kalau untuk penetapan standar, kemudian pelaksanaan standar, evaluasi, saya yakin di tempat Bapak Ibu dan juga artinya proses ini sudah dilakukan terkait dengan penetapan, pelaksanaan ataupun pengendalian yang seperti saya contohkan tadi. Nah, ini adalah standar dikti yang wajib untuk dimiliki. Jadi ada standar pendidikan nasional, standar penelitian, kemudian standar nasional pengabdian PKM. Nah, ini yang menjadi basis kami terkait dengan standar dikti dan kriteria akreditasi. Jadi misal Bapak Ibu, jadi standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini adalah merupakan kriteria 9. Ya, jadi merupakan kriteria 9, sehingga standar kompetensi lulusan ini bisa masuk di mana? Nah, ini kalau di dalam akreditasi itu kan masuk ke keluaran dan dampak tridharma atau kriteria kriteria 9 ya. Jadi kriteria 9 terkait dengan luaran dan dampak tridharma. Jadi masing-masing kriteria akreditasi itu bisa dikaitkan IKU dan IKT-nya dengan standar. Jadi kalau misal terkait dengan pendidikan, itu kan ada di kriteria 6. Nah, kriteria 6 itu sebetulnya indikatornya itu bisa masuk ke indikator di standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Begitu juga dengan standar penelitian. Ya, jadi standar penelitian itu kriteria penelitian itu bisa
indikator di kriteria penelitian itu bisa masuk ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian penelitian. Ya, jadi basis IKU dan IKT-nya itu bisa didasarkan, atau indikatornya itu bisa didasarkan pada kriteria akreditasi, khususnya di bagian LED. Jadi kalau di LED itu kan Bapak Ibu melihat ada indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama inilah yang bisa dijadikan sebagai indikator di dalam standar. Nah, ini adalah dokumen standar dari STIA Perbanas. Jadi standar pendidikan, penelitian, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat, serta ada tambahan ini. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan untuk pembelajaran daring, kami tidak membuat standar tersendiri, tapi kami masukkan dalam pedoman pembelajaran daring. Nah, ini adalah tahap implementasi dari SPMI. Jadi ada kebijakan, manual, standar, sampai dengan formulir. Biasanya review sedikit. Nah, ini yang ada tambahan terkait dengan permen yang baru, yang tahun 2020, nomor 3 2020. Ini adalah tambahan standar yang kami pertimbangkan untuk ada, karena terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi terkait dengan tata kelola, ini adalah bisa saja ada standar ketaatan atau compliance pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi. Kemudian standar pemeliharaan atau peningkatan jumlah peminat atau pelamar. Ada juga standar pemeliharaan peningkatan jumlah lulusan pada program studi yang ada. Karena kan kalau Bapak Ibu lihat pada kriteria mahasiswa itu juga ada terkait indikator jumlah peminat atau pelamar serta jumlah lulusan pada program studi yang ada. Kriteria 9 itu juga menginformasikan jumlah lulusan pada program studi. Nah, terkait dengan di pendidikan, ini ada standar penyusunan kurikulum, kemudian standar kompetensi lulusan dengan berbagai pilihan beban belajar. Jadi kalau di dalam Merdeka Belajar itu kan juga ada mahasiswa juga boleh melakukan 8 aktivitas, ya 8 aktivitas, salah satunya mungkin magang, kemudian pertukaran pelajar. Nah, bagaimana kesetaraan kompetensi lulusan itu dari kegiatan yang ada itu disetarakan dengan mata kuliah yang ada di program studi. Jadi misalnya magang. Nah, magang itu setara dengan mata kuliah apa, sehingga ketika mahasiswa mengambil magang itu otomatis dia tidak perlu menempuh mata kuliah ini karena sudah dicek kesetaraan kompetensi lulusan itu setara. Ya. Kemudian ada standar fasilitas pembelajaran di luar program studi. Nah, ini juga bisa beragam, bisa saja nanti Bapak Ibu menetapkan karena di kampus itu sudah institusi akreditasi A, sehingga ketika melakukan pertukaran di luar program, di luar prodi, itu prodi dengan akreditasi yang setara, misalnya seperti itu. Kemudian standar perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan lembaga non perguruan tinggi. Kemudian standar dosen yang membimbing di luar prodi, ya, itu harus ada standarnya. Kemudian juga standar pembimbingan personel, standar pembimbingan personel dari mitra program studi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mahasiswanya itu pertukaran pelajar di perguruan tinggi lain. Nah, bagaimana pembimbingan dari personel ataupun dosen yang ada di mitra program studi itu kan juga harus ditetapkan standarnya. Kemudian yang berikutnya adalah standar pembiayaan belajar di luar program studi. Jadi ini juga penting karena ketika di SN Dikti yang baru itu kan juga ada terkait dengan Merdeka Belajar ini. Jadi pertukaran mahasiswa atau mahasiswa bisa ikut ke perguruan tinggi lain, bagaimana sistem pembiayaannya? Ataukah sistemnya adalah saling tukar begitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi A ke B itu A itu memberi ada
50 mahasiswa yang ke B, begitu juga yang B itu bisa ke A 50 sehingga tidak ada biaya yang ditimbulkan. Nah, itu bisa dimunculkan terkait dengan standar pembiayaan belajar di luar program studi. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah dokumen standar. Ya, jadi dokumen standar sebagai landasan deskripsi dari LED tiap kriteria. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam dokumen standar, jadi yang di bagian kiri ini adalah dokumen standar, kemudian yang di bagian kanan ini adalah LED. Ya, jadi ketentuan LED diakreditasi, jadi ada keterkaitan antara dokumen standar dan dokumen standar dan LED. Ya, jadi misal pernyataan isi standar, ya, maaf ini yang LED, ya, yang bagian kiri ini adalah LED, yang kanan itu adalah standar. Jadi di dalam LED terkait dengan standar perguruan tinggi dan standar pencapaian strategi pencapaian standar itu adalah merupakan bagian dari pernyataan isi standar. Jadi kami juga mengembangkan LED ini adalah dilakukan setiap tahun supaya kami juga bisa melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar. Kemudian jadi standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian itu sebetulnya adalah bagian dari dokumen standar yang ada di pernyataan isi standar dan strategi. Nah ini tadi indikator, ya, jadi indikator ini adalah kita bisa melihat dari indikator kinerja tambahan dan indikator kinerja utama dari LED. Ya. Nah, ini untuk strategi, jadi ini strategi pencapaian standar itu berisi uraian ringkas kegiatan esensial saja, kemudian rincian diuraikan dalam manual pelaksanaan standar, ya, atau bisa juga dalam bentuk prosedur operasional baku atau POB, prosedur operasional baku ataupun instruksi kerja. Ya, jadi prosedur operasional baku ataupun instruksi kerja. Kemudian yang ketiga adalah menjadi dasar uraian strategi pelaksanaan standar dalam SPME. Nah, ini untuk indikator bisa ditetapkan satu indikator kinerja utama yang paling relevan berdasarkan pencapaian sekelompok standar. Ya, jadi ditetapkan indikator kinerja antara yang langsung terkait dengan pencapaian standar. Nah, ini ukurannya adalah simple, measurable, attainable, realistic, dan time bounded. Jadi dalam indikator ini akan lebih baik ketika Bapak Ibu juga mengkaitkan ini dengan dengan indikator akreditasi. Ya. Nah ini contoh di tempat kami. Jadi kami juga melakukan evaluasi begitu terkait dengan IKU yang ada di dalam akreditasi nasional. Jadi saya ambilkan contoh. Jadi saya buat bagan begitu. Jadi ukuran-ukuran atau indikator-indikator eksternal itu yang saya coba masukkan dalam standar karena tadi ketika kita melihat ini, nah ini akan lebih mudah. Jadi kalau standar isi pembelajaran, standar proses sama standar penilaian pembelajaran itu kaitannya dengan kriteria 6 di LED akreditasi. Standar isi, standar proses, standar penilaian penelitian itu masuk ke 7. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat IKU di kriteria akreditasi sebagai dasar indikator untuk standar. Ya, sehingga seperti tadi saya membuat Excel-nya untuk yang di IKU ataupun IKU dari akreditasi. Jadi misalnya indikator yang pertama yang di IKU itu kriteria 1, kesesuaian visi misi tujuan strategi unit pengelola program studi terhadap visi misi tujuan dan strategi PT dan visi keilmuan program studi. Nah ini ukurannya seperti ini. Nah ini acuan indikator. Nah ini saya masukkan, oh indikator ini sebetulnya bisa masuk ke standar identitas. Nah, jadi indikatornya adalah basisnya adalah
indikator dari indikator ataupun penilaian eksternal, ya. Khususnya adalah akreditasi. Misalnya yang berikutnya adalah kriteria 1 yang ada IKU-nya atau indikator kinerja utamanya adalah kesesuaian visi misi, tujuan dan sasaran dari UPPS, unit pengelola program studi terhadap visi misi, tujuan dan sasaran dari perguruan tinggi dan visi keilmuan. Ada data implementasi yang konsisten terkait misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, strategi dari perguruan tinggi. Ya, acuan indikatornya ini saya masukkan standar identitas dan seterusnya. Nah, ini juga misalnya dari kriteria yang lain, jadi kriteria 3 dan 4. Jadi kan memang tidak ada standar kemahasiswaan. Jadi indikatornya apa di standar kemahasiswaan? Saya bisa melihat dari kriteria mahasiswa di LED. Jadi misalnya prestasi nasional. Jadi saya masukkan indikator di standar kemahasiswaan itu adalah prestasi nasional. Ya, jadi ukurannya adalah rasio banyaknya prestasi nasional terhadap jumlah prestasi mahasiswa. Nah, ini ukuran-ukuran ini yang saya coba masukkan di dalam standar, indikator standar, sehingga nanti ada irisan antara standar dan indikator di LED, ya, indikator di laporan evaluasi diri. Kemudian ada juga, nah ini jadi ini IKT, ya, indikator kinerja tambahan ini yang bisa ditambahkan, ya. Jadi indikator kinerja tambahan itu yang bisa ditambahkan untuk perguruan tinggi. Ya, jadi ada outbound exchange student dan maksudnya adalah jadi sama outbound, cuman yang di sini adalah kebijakan, yang di sini adalah jumlah mahasiswa. Ya, jadi berapa sih jumlah mahasiswa setiap Perbanas yang mengikuti kegiatan akademik di luar perguruan tinggi. Kemudian kecukupan jumlah dosen tetap ini ada di kriteria 4 di SDM. Ya, di kriteria 4 di SDM. Kemudian ukurannya adalah jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi, DT. Ya. Jadi dosen perguruan tinggi atau dosen nanti yang berikutnya selain dosen tetap ada kecukupan jumlah dosen tapi di program studi. Nah, kriteria 4 di IKU, ya, di IKU di kriteria 4 akreditasi, ini saya coba masukkan, indikator ini masuk ke dalam indikator standar dosen dan tendik. Ya, jadi indikator-indikatornya itu akan lebih mudah kalau Bapak Ibu mengacu pada akreditasi, ya, karena saya yakin ukuran-ukuran atau informasi yang seperti ini itu sudah tersampaikan. Artinya indikator di standar penelitian, standar peneliti itu kaitannya dengan SDM, ya, di kriteria SDM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memisahkan standar SDM ini, ya, jadi kriteria SDM, ya, kriteria SDM yang ada di akreditasi LED itu IKU atau IKT-nya mana yang masuk standar dosen dan tendik, mana yang masuk standar peneliti, dan mana yang masuk standar pelaksana PKM. Ya, jadi kalau yang tadi contohnya yang di standar 4 yang kecukupan jumlah dosen tetap ini adalah masuk ke standar dosen dan tendik. Ya. Kemudian kualifikasi akademik dosen tetap itu adalah persentase dosen perguruan tinggi, dosen pada program studi yang berpendidikan doktor. Nah, itu juga saya masukkan ke dosen tendik. Jadi Bapak Ibu bisa petakan seluruh indikator di LED itu bisa dimasukkan atau dikaitkan dengan indikator yang ada di standar
gitu. Karena nanti kalau Bapak Ibu bisa melakukan AMI atau ketercapaian dari standar, itu sebetulnya Bapak Ibu juga melakukan evaluasi secara intern terhadap proses akreditasi. Ya, jadi kalau misalnya persyaratan dosen tetap yang berjumlah doktor, kalau skornya 4 itu adalah berapa persen ya, Bapak Ibu kan bisa melihat potretnya di standar. Ya. Karena harapannya adalah standar itu dilakukan dalam jadi setiap periode itu selalu dilakukan evaluasi terhadap standar. Ya. Nah, ini terkait dengan beberapa hal tadi yang ada di dalam SN-Dikti yang terbaru yang tahun 2020. Tentu saja harus ada penyempurnaan dokumen kebijakan SPMI, ya, deskripsi tugas dan fungsi yang jelas pada setiap ARAS, PT, dan UPPS. Jadi kalau tadi Bapak Ibu melihat, itu kan ada dipisahkan antara perguruan tinggi, PT, dan UPPS. Ya, maaf, tadi yang di Excel saya, nah ini. PS dan UPPS atau perguruan tinggi atau unit pengelola program studi. Ya, jadi mana yang merupakan tugas atau fungsi perguruan tinggi, mana yang merupakan tugas atau fungsi dari UPPS, unit pengelola program studi. Kemudian menambahkan bab subbab indikator kinerja utama dan target capaian. Nah, ini juga yang kami lakukan terkait dengan evaluasi standar. Jadi standar kami itu indikatornya dulu ada beberapa yang tidak mengacu akreditasi, sehingga kita harus melakukan perubahan. Ya, jadi menambahkan bab atau subbab indikator kinerja utama di dalam standar dan target capaiannya. Kemudian penyederhanaan prosedur dalam manual SPMI. Kemudian penetapan standar yang menunjukkan secara jelas tingkat pelampauan terhadap SN-Dikti. Ya, jadi jika sudah ada penetapan, dilakukan penambahan standar terkait dengan perubahan peraturan perundangan, misalnya kebijakan Merdeka Belajar. Ya, jadi sudah ditetapkan, kemudian dilakukan penambahan standar terkait dengan tadi adanya kebijakan Merdeka Belajar tadi. Jadi misalnya ada standar terkait dengan mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah itu, nah ini. Jadi yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah bisa muncul standar baru, standar tambahan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini juga kami juga program untuk mengembangkan ya. Jadi periode ini kami juga mencoba untuk menetapkan standar-standar baru ini yang khususnya di pendidikan karena tadi kaitannya dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan PPEPP secara konsisten, termasuk di dalamnya melembagakan audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen yang efektif. Jadi kalau di STIE Perbanas, audit mutu internal setahun kami lakukan 2 kali. Dan ruang lingkupnya bisa berbeda-beda. Jadi misalnya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ruang lingkup AMI itu bisa mengevaluasi laporan ketercapaian standar, bisa mengevaluasi sasaran mutu, bisa juga mengevaluasi terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur baku ya, atau KIP atau SOP. Ya. Kemudian rapat tinjauan manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen itu bisa tidak harus artinya semua kepala bagian, kemudian semua kaprodi. Jadi kami kadang-kadang juga rapat tinjauan manajemen ini juga kesulitan ketika yang kami hadirkan itu adalah seluruh kepala unit dalam waktu bersamaan. Sehingga terkadang rapat tinjauan manajemen itu kami juga lakukan perbagian. Jadi PPM misalnya seperti kemarin ada evaluasi terkait dengan sasaran mutu yang berbasis LED, itu juga kami melakukan rapat tinjauan manajemen tetapi berdasarkan per masing-masing bagian. Jadi misalnya kemarin sasaran mutu terkait dengan P3M,
Jadi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu kami undang untuk melakukan evaluasi terkait dengan sasaran mutu. Nah, ini juga kami undang atasan langsungnya, yaitu Wakil Ketua Bidang 4. Ya. Jadi masing-masing jadi rapat tinjauan manajemen ini bisa saja dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu, tetapi ya tadi bisa fungsional, ya bisa fungsional. Artinya jika memang tidak memungkinkan menghadirkan keseluruhan, maka bisa saja perbagian. Nah, ini kita lakukan rapat tinjauan manajemen terkait dengan evaluasi sasaran mutu, kemudian evaluasi prosedur mutunya, kita lakukan evaluasi. Nah, itu adalah salah satu bagian dari rapat tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Nah, jadi di dalam rapat tinjauan manajemen itu bisa berupa perbaikan sistem dokumentasi, bisa juga berupa perbaikan sistem basis data atau sistem informasi. Nah, yang keenam adalah, nah ini yang penting adalah melembagakan tracer study secara periodik. Ya, karena saya yakin juga tracer study itu juga masing-masing perguruan tinggi itu juga wajib mengisi Simla Karma kalau nggak salah. Nah, itu juga wajib untuk diisi karena itu adalah salah satu bagian penilaian peringkat perguruan tinggi kalau tidak salah gitu. Nah, ini juga harus ada rutin. Nah, tempat kami juga ada bagian spesifik yang memang mengurus melakukan pekerjaan, melakukan tracer study secara periodik setiap tahun. Ya, kemudian ini terkait dengan akreditasi karena beberapa akreditasi itu akan dilakukan perpanjangan begitu. Dasarnya adalah berdasarkan PDDikti. Nah, ini perlu juga untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi pada PDDikti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sharing untuk standar begitu ya. Kemudian dari saya lihat beberapa review standar begitu terkait dengan, jadi saya memang tidak melihat seluruhnya, tetapi yang saya tekankan tadi adalah yang saya sampaikan di PowerPoint saya adalah Bapak Ibu perlu untuk melihat indikator. Ya, jadi jangan sampai tadi kalau banyak standar itu boleh-boleh saja, tetapi pastikan bahwa standar itu harus bisa dievaluasi. Jadi kalau tidak dievaluasi, artinya jangan sampai standar itu terlalu banyak, tetapi kita tidak ada waktu untuk melakukan evaluasi. Nah, kami juga yang kemarin, jadi seluruh kami hitung indikatornya ada 873. Nah, kami cukup, aduh, ini kalau ngaudit 873 item kita audit juga repot. Makanya kami juga sesuaikan itu dengan indikator yang ada di eksternal gitu. Jadi kami juga melakukan penyesuaian terkait dengan standar kami. Jadi yang di 2018 kami juga ada indikator dan memang ada beberapa indikator yang tidak ada atau tidak diatur secara eksternal. Nah, itu yang kita hilangkan. Artinya jadi bisa saja kalau saya lihat tadi ada standar IT begitu ya. Nah, itu bisa saja dijadikan satu saja, jadi sarana dan prasarana teknologi informasi begitu. Jadi kalau penyediaan dokumen begitu cukup satu saja, tetapi ya tadi indikatornya jangan terlalu banyak gitu. Jadi beberapa hal itu yang perlu disampaikan dan memang di tempat kami itu juga melakukan evaluasi standar atau indikatornya itu kami coba didasarkan pada eksternal. Jadi kita tidak menciptakan sendiri sehingga nanti kalau indikator-indikator eksternal itu kita masukkan di dalam standar di tempat kita, itu tentu saja akan memudahkan kita ketika akreditasi apapun gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada beberapa hal yang tidak pas begitu. Monggo kalau misalnya diskusi ataupun tanya jawab itu bisa dilanjutkan pada sesi itu begitu. Pak Rian, saya kembalikan lagi.
Baik, terima kasih banyak Ibu Lucy atas pemaparan materinya yang sangat jelas sekali dan komprehensif. Banyak menambah wawasan kami di Indonesia Banking School. Banyak hal baru yang juga baru kami pahami. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Pak Surahman. Beliau bertanya, dalam pelaksanaannya SPMI masih konvensional atau sudah menggunakan sistem informasi manajemen khusus untuk SPMI? Artinya apakah ada program aplikasinya khusus, jadi tidak manual lagi? Karena banyaknya aktivitas dan data yang harus diolah disajikan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Sri, ini kepada Ibu Lucy. Yang pertama mengenai siklus PPEPP, apakah ada standar waktu pelaksanaan dari satu siklus ke siklus lainnya? Misalnya dari P yang pertama ke E, gitu. Dari P ke P lalu ke E lagi. Lalu untuk bukti pelaksanaannya SPMI itu seperti apa? Ini pertanyaannya Ibu mungkin bisa dijawab Ibu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Surahman. Jadi memang kami tidak menggunakan sistem informasi manajemen khusus. Ya, jadi kemarin juga kami masih dalam rangka masih proses bukan membuat ya, artinya kita ada vendor untuk membuat data-data di pusat penjaminan mutu, tetapi kami tidak secara khusus, tetapi kami menggunakan basis. Jadi untuk survei layanan misalnya, survei layanan untuk mahasiswa kita masukkan ke dalam SIMAS. Ya, jadi SIMAS itu sistem informasi mahasiswa. Jadi survei layanan mahasiswa misalnya ketika mahasiswa, jadi kan ada 3 tahapan tadi. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau cetak kartu UTS, itu mereka harus ngisi survei layanan dulu. Kalau survei layanan nggak diisi, ya mereka nggak bisa cetak kartu UTS misalnya. Kemudian, jadi survei layanan kami ada berapa ya untuk mahasiswa? 3 kalau nggak salah. 3 ya. Jadi kami letakkan di cetak kartu UTS, kemudian melihat nilai UTS dan melihat nilai UAS. Jadi survei layanan pertama yang untuk mahasiswa, kalau mereka dia tidak mengisi survei layanan tahap 1, dia nggak bisa cetak kartu UTS. Kemudian yang survei layanan kedua ini kalau dia mau melihat nilai UTS itu harus ngisi dulu survei layanan itu. Kalau enggak ya dia nggak akan muncul nilai UTS-nya. Kemudian yang UAS ini adalah evaluasi terhadap dosen. Jadi setiap mata kuliah itu kami mahasiswa itu memberikan evaluasi kepada mahasiswa. Ya, mahasiswa memberikan evaluasi kepada dosen begitu. Nah, itu kalau dia mau lihat nilai UAS harus mengisi itu. Jadi tidak ada aplikasi khusus untuk SPMI, tapi terkait dengan survei itu kami masukkan ke dalam sistem informasi mahasiswa dan sistem informasi dosen. Jadi kalau misalnya dosen ya kami kembangkan yang kayak Google Form seperti itu, nah itu kan lebih memudahkan. Kemudian kalau evaluasi materi, jadi evaluasi materi itu juga kita ngambil datanya di Siswo. Jadi kalau dosen itu ketika dia mengajar, itu kan mengisikan materi yang diajarkan. Nah, materi yang diajarkan untuk masing-masing kelas itu diisikan oleh dosen di sistem Siswo tersebut. Nah, itu yang di-download atau diambil atau bisa dicek oleh dosen PJMK untuk dilihat kesesuaian materinya dengan kontrak pembelajaran. Jadi memang tidak ada secara spesifik, tetapi ada beberapa fungsi-fungsi seperti survei itu memang yang sudah masuk jadi satu ke dalam ke dalam sistem informasi yang lain. Begitu Pak Surahman, semoga penjelasan saya bisa ditangkap dengan jelas. Kemudian dari Bu Asri, ada 2 pertanyaan mengenai siklus PPEPP, apakah ada standar waktu pelaksanaan dari satu siklus ke siklus lainnya, misalnya dari P ke P ataupun ke E. Nah, ini kami tidak ada. Ya, jadi tidak ada standar antara P1-nya dengan P1-nya dengan E, itu tidak ada. Tetapi PPEPP itu adalah kami lakukan seluruhnya dalam satu siklus. Satu siklus adalah 1 tahun kalender akademik.
Jadi misal terkait tadi kami lakukan, jadi di awal September ini, jadi di awal September ini adalah merupakan evaluasi atau mulai penetapan. Jadi mulai penetapan itu sebelumnya memang sebelum September itu sudah ada setiap unit kerja sudah diminta untuk membuat RKAT. Jadi RKAT itu kami lakukan sekitar bulan April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni itu RKAT. Kemudian untuk sasaran mutu di bulan September itu adalah merupakan sasaran mutu capaian di akhir periode. Jadi memang tidak ada standar waktu antara masing-masing P ke P dan ke E, tetapi PPE-PP itu dilakukan dalam satu siklus tahun akademik. Begitu Bu Aris. Kemudian yang kedua, untuk bukti pelaksanaan SPM itu seperti apa? Jadi untuk bukti pelaksanaan dari SPMI itu adalah bisa dilihat dari SOP tadi. Ya, SOP kemudian disertai dengan formulir. Jadi kalau di dalam SOP atau prosedur mutu itu kan ada tahapannya, kemudian ada formulir yang digunakan. Nah, untuk melihat apakah SPMI telah dilaksanakan, tentu saja bisa juga basisnya adalah audit mutu. Jadi misalnya audit mutu terhadap prosedur, ya, audit mutu terhadap prosedur. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai bukti pelaksanaan dari SPMI. Jadi bisa saja ketika penetapan itu bisa dimasukkan sasaran mutu dari unit kerja. Jadi penetapan sasaran mutu, jadi baseline sasaran mutu dari unit kerja. Kemudian pelaksanaan itu bisa dilihat artinya di setiap prosedur itu apakah formulir yang dijanjikan dalam setiap prosedur mutu itu sudah ada. Ya. Kemudian evaluasi dan monitoring itu bisa dilakukan adanya AMI ataupun evaluasi yang dilakukan oleh gugus kendali mutu. Ya, itu adalah merupakan bukti dari pelaksanaan PPE-PP. Kemudian yang keempat, pengendalian. Ya. Pengendalian ini bisa bisa berupa informasi tentang pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Ya, jadi kalau sudah dilakukan AMI, kemudian kan ada rapat tinjauan manajemen. Oh, ada temuan ini, standarnya tidak tercapai atau sasaran mutunya tidak tercapai. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah ada bukti pelaksanaannya adalah pada bukti pelaksanaannya berupa notulen dari rapat tinjauan manajemen. Kemudian peningkatan itu buktinya adalah bisa dalam bentuk evaluasi ataupun review terhadap standar. Ya, jadi notulen atau berita acara evaluasi ataupun review terhadap standar, ya, yang dilakukan. Jadi misalnya kita sudah melakukan AMI, kemudian perlu melakukan perbaikan terhadap standar. Nah, itu yang perlu perlu ditetapkan. Kemudian kalau bukti pelaksanaan SPMI secara keseluruhan, artinya terkait dengan standar, bisa saja disampaikan laporan audit mutu internal terkait dengan pencapaian standar. Ya, jadi seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kami juga mempunyai laporan terkait dengan capaian standar. Ya, ini. Itu Bu Asri, semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Sian atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu lain di sini secara langsung mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh nggak saya, Mas Rian? Oh iya, Pak Surahman, silakan Pak. Pak Surahman lagi. Ya, Bu Lucy, kita samakan persepsi ya. Mungkin begini ya, sebenarnya SPMI itu adalah sebuah kegiatan ya, di mana kita punya standar itu termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan yang akan kita laksanakan, kita punya standarnya.
Termasuk tadi sasaran mutu yang akan kita capai gitu ya. Kemudian P yang kedua adalah pelaksanaan, berarti yang kita buat tadi kita laksanakan dulu. Nah, setelah kita laksanakan baru kita evaluasi. Hasil evaluasi itu bisa belum tercapai, bisa sudah tercapai, bisa melebihi ketercapaiannya kan. Nah, habis itu kita evaluasi tuh. Kemudian ada audit mutu, evaluasi, monitoring dan sebagainya. Setelah itu berbedanya tadi kurang, sama atau lebih, itulah yang akan kita kendalikan kan sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya baru kita tingkatkan yang kurang tadi ya. Begitu ya Bu gambaran ini. Nah, sekarang kembali ke standar dulu, kembali ke standar Bu Lucy. Di sana standar itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Contoh, audit itu kan ada audit prosedur. Contoh, apakah prosedur itu sudah dilaksanakan dengan benar gitu kan? Sesuai nggak dengan flowchart-nya gitu. Itu adalah prosedur. Tapi ada juga yang sifatnya standarnya kuantitatif. Contoh, di indikator kinerja utama misalnya harus tercapai sekian misalnya gitu kan. Nah, itu cara auditnya pun akan berbeda kan Bu. Nah, ada audit untuk prosedur, ada audit untuk capaian atau target kan. Nah, baru kemudian kita lihat juga tuh perbedaannya kurang, sama atau lebih, baru kita tingkatkan dan sebagainya. Itu sebenarnya kan gambaran besarnya. Hanya tadi saya bertanya gini Bu, alangkah bagusnya kalau semua itu kita buat dalam satu sistem aplikasi gitu ya, sehingga kita tinggal data input. Tadi Ibu bilang hanya sebagian, survei kepuasan pelanggan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, itu memang ada sistem sendiri. Gimana kalau itu linkage dengan sistem kita, sehingga kita begitu kita entry datanya, kita lihat dashboardnya itu langsung, ini loh yang kita harapkan, baru kita sebarkan informasi itu ke teman-teman gitu. Itu yang saya maksud. Terima kasih Bu Lucy. Ya betul, betul Pak. Jadi memang di tempat kami juga masih beberapa tadi parsial gitu ya. Jadi kalau misalnya dokumen terkait dengan dokumen itu memang kami ada website sendiri untuk pusat penjaminan mutu, tapi itu juga internal. Jadi tidak bisa eksternal, itu juga lihat. Jadi memang kami juga melakukan beberapa perbaikan terkait dengan di pusat penjaminan mutu kami yang memang harapannya adalah tadi ada sistem informasi yang tersendiri untuk di pusat penjaminan mutu, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Begitu Pak Surahman. Jadi diintegrasikan gitu. Jadi tugas teman-teman di pusat penjaminan mutu atau gugus kendali mutu, baik tingkat prodi atau tingkat ini, lebih ringan gitu loh Bu melaksanakannya. Betul. Saya nggak kebayang kalau manual kita menetapkan standar PT aja ada 3, itu satu standar aja isinya berapa, 28 atau berapa kali dia, wah pusing banget itu Bu. Oke, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih sama-sama Pak Surahman. Terima kasih. Jadi memang jadi ada memang lebih mudah. Jadi kalau ada sistem khusus begitu. Jadi memang kami juga rencananya memang mau mengembangkan ada vendor begitu, tapi karena kendala seperti ini dan anggaran dan lain sebagainya akhirnya sempat terhenti, sehingga sebagian ya tadi terkait dengan sistem informasi tadi kami akhirnya melaksanakan tadi bagian per bagian tadi. Moga-moga di tahun ini kami juga bisa mengembangkan untuk yang sistem informasi manajemen terkait dengan SPMI. Begitu Pak Surahman. Saya yakin malah di STIE Indonesia Banking School ini malah mungkin bisa cepat menyalip STIE Perbanas. Insya Allah. Ada Ibu Ketua Mbak Lucy yang udah siap-siap. Oke, siap. Nanti kalau gitu gantian nanti yang kita yang berguru ke STIE Indonesia Banking School terkait dengan sistem informasi manajemennya. Gitu. Iya, monggo. Antur nuwun Pak Lucy. Iya, sama-sama Pak Surahman. Terima kasih Bu Luciana dan juga Pak Surahman. Baik, kepada Bapak Ibu semua yang lain, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Ibu Luciana? Saya boleh Pak Adi, Rian? Ya Pak Muklis, silakan Pak Muklis. Masih mute Pak, maaf. Lagi. Sekarang sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Selamat sore Ibu Luciana. Selamat sore Pak. Nama saya Muklis Bu, saya dari program Magister Manajemen. Tadi saya sudah mendengar paparan Ibu tentang
complicatednya sistem pengendalian mutu internal di perguruan tinggi sekarang ini yang bagus sekali. Jadi betul-betul mutu itu dijaga, betul-betul dijaga, setiap aspeknya dijaga gitu kan. Ini udah mirip dengan sistem pengendalian mutu di Toyota misalnya gitu kan, setiap komponen yang menghasilkan mobil itu diteliti betul-betul sehingga mobil yang jadi bagus gitu kan. Nah, ini kelihatannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem pengendalian mutu ini mengaitkannya dengan kebutuhan customer kita? Jadi misalnya kita punya tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi kita. Tapi customer kita tentunya punya needs, yaitu kalau lulus ya ingin bekerja di tempat yang lebih tinggi lah gitu kan, dibanding dengan perguruan tinggi lain yang kualitas penjaminan mutunya tidak sehebat ini misalnya gitu. Nah, jadi apakah ada kaitan-kaitan seperti itu? Misalnya kalau jurusan akuntansi misalnya, berapa persen yang bekerja di Big Four misalnya gitu kan? Berapa persen yang kerja di Big Ten misalnya? Nah, kemudian misalnya berapa persen yang ya kalau IBSD sebetulnya ditanyakan bisa masuk BI nggak? Gitu. Atau lulusannya bisa masuk bank-bank besar nggak? Gitu kan? Misalnya Bank Mandiri, BNI, BRI gitu. Itu biasanya ditanyakan gitu. BI yang terutama sih BI gitu. Setiap pertanyaan selalu seperti itu. Jadi bagaimana mengaitkan sistem pengendalian mutu yang kita desain itu dengan kebutuhan dari customer. Kemudian apa indikatornya juga gitu. Misalnya begini, apakah dengan pengendalian mutu yang sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu, apakah kelihatan bahwa kemudian jumlah pendaftar mahasiswa itu jadi meningkat dibanding dengan perguruan tinggi lain yang tidak menerapkan sistem pengendalian mutu yang baik. Pangsa pasarnya setiap tahun lulusan SMA berapa, kemudian yang ke Perbana Surabaya meningkat gitu kan. Itu kan menunjukkan indikator bahwa mahasiswa itu merasakan gitu bahwa di sini ini memang kuliahnya beda gitu kan. Kita merasakan manfaatnya jadi lebih bagus, kita bisa bekerja lebih cepat di tempat posisi yang lebih bagus daripada perguruan tinggi lain gitu kan. Itu Bu, pertanyaan saya kira-kira seperti itu Bu. Nanti mungkin masih ada lagi tapi satu dulu aja. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Muklis. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan atau needs dari pihak eksternal gitu Pak, terkait dengan SPMI. Jadi memang tadi yang sudah saya sampaikan dari standar yang baru, jadi dari standar yang baru yang sudah mencantumkan ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah ini juga tantangan juga karena sekarang sudah diatur. Artinya kalau dulu itu tidak ada, artinya mungkin mahasiswa tidak wajib, ya tidak wajib. Memang tidak wajib, tetapi ada artinya mahasiswa kalau mau dapat nilai tambah itu malah bagus kalau ada magang. Jadi kalau yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang itu kan magang itu kan dulu kan untuk diploma itu, tapi sekarang kan juga harus ada di S1. Nah, ini yang akhirnya tadi untuk menjembatani bahwa kebutuhan dari pengguna lulusan itu juga bisa difasilitasi di dunia pendidikan. Makanya perguruan tinggi harus paling tidak memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin magang yang tadi agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan tadi. Jadi kalau saya share tadi ada beberapa tambahan standar yang harus ada. Nah, ini juga keterkaitannya sebetulnya memang untuk kebutuhan dari stakeholder tadi supaya tadi tidak sebentar. Ada beberapa standar tadi yang tambahannya. Nah, ini standar. Ya. Nah, ini kan juga ada standar fasilitasi pembelajaran di luar program studi. Salah satunya tadi magang dan pertukaran pelajar. Ya istilahnya supaya mahasiswa itu tidak
kuper gitu. Jadi mahasiswa kan boleh mengambil mata kuliah di program studi lain di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi lain, tetapi capaian pembelajaran yang ditetapkan di program studi itu harus sesuai dengan mata kuliah yang dia ambil. Jadi istilahnya memang di standar yang sekarang itu memang khususnya di pendidikan itu melibatkan pihak eksternal yaitu pengguna lulusan di dalam penetapan standar. Ya. Jadi itu mungkin yang pertama terkait dengan pertanyaan pertama dari Pak Muklis. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan apakah dengan SPMI yang baik itu juga berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa. Kalau kita bicara jumlah yang sekarang memang ini outlier ya Pak ya, periode sekarang periode outlier. Tetapi kami itu juga beberapa hal yang kami cermati ketika kami berusaha mengembangkan SPMI, artinya dosen mengajar itu kami pantau, kemudian dosen yang tidak sesuai juga kami tegur. Itu dampaknya adalah kami tahunya adalah dari orang tua mahasiswa. Jadi orang tua mahasiswa itu kadang-kadang jadi efek ketika kakaknya sudah kuliah di sini, ya sudah orang tuanya percaya adiknya di sini. Jadi ada semacam kepercayaan trust itu, Pak, yang sehingga ketika kami setiap tahun itu juga mengundang orang tua mahasiswa untuk ke kampus sekaligus ngobrol-ngobrol. Nah, ada juga orang tua yang menyampaikan dulu anak saya kakaknya itu dosen pembimbingnya si A. Nah, karena cerita ke adiknya, lah adiknya itu dosen pembimbing akademiknya juga si A. Kami mau minta ganti dosen wali bisa. Nah, ini kan bagi kami kan juga evaluasi. Artinya orang tua itu juga menyampaikan keluhan atas dosen pembimbing akademik si A begitu. Nah, ini kan kita juga baik Pak, nanti kita akan tindak lanjuti atau kan kita evaluasi. Jadi ada juga yang terkait dengan kedisiplinan begitu. Jadi respon dari orang tua mengapa anaknya sekolah di Setia Perbanas itu juga diinformasikan dulu itu enggak pernah sih ini bisa bangun pagi, tapi sejak kuliah di Setia Perbanas itu jadi bangun pagi karena ada kuliah yang mulai jam 6:15 begitu. Nah, ini juga jadi ini yang kami rasakan, artinya memang kualitas yang kami bangun dengan artinya dengan mempertimbangkan tadi standar tertentu itu juga mempengaruhi penerimaan mahasiswa kami. Jadi memang yang untuk periode ini itu ya outlier Pak. Jadi memang kami juga mengalami penurunan, tetapi saya yakin ini juga dirasakan oleh seluruh perguruan tinggi. Tetapi dari dampak ini juga kami biasanya efek marketingnya juga kami informasikan. Jadi misal kami dulu menjadi perguruan tinggi pengasuh terbaik itu juga kami artinya diinformasikan begitu. Jadi entah itu lewat koran atau sosial media. Jadi itu yang kami coba untuk kembangkan bahwa secara kualitas kami juga ada standar tertentu yang kami tetapkan gitu. Begitu Pak Muklis. Ya, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Pak Muklis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklis dan juga Bu Luciana atas jawabannya. Masih diizinkan untuk satu pertanyaan lagi Bu ini? Boleh, silakan. Boleh. Ini ada dari Will Andila. Selamat siang Bu Lucy. Bagaimana cara menggerakkan dosen koordinator dan dosen rumpun, tadi kelompok kalian, kalau kami disebutnya dosen rumpun Bu, kalau di kami kelompok kalian dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bagaimana cara menggerakkan mereka, Bu? Memotivasi atau menggerakkan mereka? Baik, jadi kami juga ada istilahnya KPI, Key Performance Indicator. Jadi khusus untuk dosen-dosen yang menjabat atau bukan menjabat ya, artinya dikenai tugas atau fungsi tertentu, itu juga ada penilaian terhadap dosen. Jadi memang di tempat kami untuk dosen yang koordinator
yang koordinator kelompok yang koordinator yang membuat laporan itu kami juga sampaikan ada insentif, tapi insentifnya nggak besar Pak, mungkin kalau di IBS saya yakin besar lah karena kan CS gitu ya sama Bank Indonesia mungkin. Nah kalau di tempat kami ada insentif, jadi ada insentif terkait dengan hasil evaluasi yang dilaporkan. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah di dalam rapat dosen itu kami juga menyampaikan jadi ada mata kuliah gitu, tapi ada mata kuliah yang tidak dievaluasi oleh dosen PJMK, tapi kami tidak menyebutkan dosennya siapa gitu. Tapi kan saya yakin yang lain tahu mata kuliah ini dosen PJMK-nya siapa. Jadi kami punishment secara sosial lah istilahnya. Jadi kami juga informasikan di dalam rapat di program studi, artinya beberapa mata kuliah yang sudah dilakukan evaluasi dan ada beberapa mata kuliah yang tidak dilakukan evaluasi oleh dosen PJMK. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi ada reward insentif begitu, tapi memang tidak banyak berdasarkan laporan yang dibuat oleh dosen PJMK. Selain itu juga ada punishment sosialnya yang kami sampaikan, artinya ada beberapa dosen yang tidak melakukan evaluasi terhadap mata kuliah. Begitu Pak Will. Baik, terima kasih Ibu Luciana. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Jika tidak, kami coba tutup untuk pertemuan hari ini. Tidak ada lagi. Baik, mungkin sebagai kesimpulan saja dalam pertemuan hari ini tadi sudah dijelaskan yang pertama mengenai penerapan SPMI di STY Perbana Surabaya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana STY Perbana Surabaya itu di dalam pusat penjaminan mutunya ada bagian SPMI, ada bagian SPME dan AMI, dan serta bagian PTP. Jadi di dalam STY Perbana Surabaya juga ada penjaminan mutu yang pusat dan juga ada gugus kendali mutu pada program studi yang terdiri dari wakil ketua 1, kalau di kami wakil ketua bidang akademik, kepala program studi dari penjaminan mutu, dosen koordinator, dosen kelompok kajian, dan juga anggota tim GKM. Lalu dalam proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi dan pengendalian peningkatannya, jadi proses penetapannya tentu dengan proses menentukan standarnya. Terlebih dahulu tentukan baseline untuk sasaran mutunya serta dilakukan penyusunan RKAT-nya. Lalu yang kedua dalam pelaksanaannya itu melalui dokumen-dokumen SOP dari kami sebagai panduan kerja, serta evaluasinya dilakukan monitoring dan evaluasi secara internal, tidak harus melalui AMI saja, tapi bisa melakukan evaluasi yang di luar AMI. Lalu untuk pengendalian yaitu adanya rencana tindak lanjut untuk setiap hasil MONEF internal dan juga AMI, dan peningkatannya itu dengan tindakan-tindakan perbaikan dari hasil pengendalian tersebut. Dan juga nantinya akan ditetapkan lagi standar barunya hasil dari peningkatan tersebut. Mengenai review dokumen, tadi disampaikan bahwa evaluasi agar dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator pada standar yang didasarkan pada eksternal ya, bisa dari akreditasi ya, peraturan BPT, bisa juga dari Permendikbud, itu dijadikan indikator-indikator utamanya. Lalu boleh saja tadi dikatakan standar-standarnya banyak, tapi yang paling penting adalah standar itu harus dilakukan evaluasi ketercapaiannya. Jadi semakin banyak standar, tentu akan semakin banyak nanti yang dalam melakukan proses evaluasinya. Jadi disarankan juga kalau indikator yang tadi di STY Progress melakukan, jika ada indikator yang tidak ada di eksternal itu bisa dihapus saja. Jadi masukkan indikator-indikator yang sesuai dengan indikator yang ada di eksternal. Untuk bukti pelaksanaannya tadi bisa melalui laporan AMI dan juga tadi laporan pelaksanaan berdasarkan prosedur-prosedur, itu juga bukti bahwa kita melakukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal. Baik, mungkin itu yang bisa kami simpulkan pada pertemuan hari ini. Kami ucapkan mohon maaf Ibu apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya selaku moderator mohon izin berdiri. Untuk selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Luciana. Terima kasih Pak Rian. Baik, terima kasih Bapak Rian. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat kepada Ibu Dr. Luciana Spika Almilia SE MSI QIA CPS AK secara virtual atas tanda terima kasih dari Indonesia Banking School.
Terima kasih kepada Ibu Luciana dan moderator Bapak Aryan. Semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya untuk memandu sesi foto bersama dengan pembicara, pimpinan IBS, dan seluruh peserta. Untuk itu, agar seluruh peserta menyalakan kameranya untuk dokumentasi sharing session hari ini. Saya akan memandu dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta. Untuk materi sharing session akan kami kirimkan ke email masing-masing Bapak, Ibu, peserta sharing session hari ini. Dengan ini berakhir sudah sharing session pada hari ini dengan STIE Perbana Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara Ibu Luciana, pimpinan Indonesia Banking School, dan para peserta sharing session yang telah hadir pada hari ini. Saya Risya Ayuwardani selaku pembawa acara sharing session pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luciana, terima kasih Bu Sumaning Tuti, terima kasih Pak Gatot, Terima kasih semuanya. Pak Muklis dan semuanya, terima kasih. Bu Lucy. Salam buat Pak Kris, Bu. Ya, siap Pak Gatot. Terima kasih. Mohon izin saya live dulu. Ya, Bu. Terima kasih, Mbak Lucy. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Terima kasih.